tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah terbaik. Di sini kita kemarin terakhir tentang Al-Qahhar, ya. Al-Qahhar. Al-Qahhar artinya menjinakkan dan menundukkan. Menundukkan orang-orang yang para penentangnya. Bahkan dalam makhluk sendiri pun, jika Allah ingin menjinakkan dan menundukkan orang-orang yang ingin menghancurkan, bisa. Seperti nyamuk. Kalau bahasa Indonesianya rangi itu apa? Nyamuk. Kalau langau lalat. Kalau rangi nyamuk. Ageh nyamuk. Maka berapa banyaknya dulu pembasmi nyamuk. Disemprot pakai ini berbagai macam merek. Tapi nyamuk tidak habis-habis. Dan bahkan Allah ciptakan pula nyamuk yang yang bisa pula bertahan dengan yang dibuat manusia. Artinya tidak bisa habis-habis. Allah jinakkan, Allah tundukkan. Kalau Allah berkehendak tidak akan habis. Qahar. Sekarang kita kembali kepada Asmaul Husna yang sudah sering kita dengar, yaitu Ghaniyun. Ghani artinya maha kaya, ya. Apa arti kayo kira-kira menurut Bapak Ibu? Berlebih, cukup, sagala wado. Sebenarnya arti ghani itu bukan berlebih, sagala wado, tidak. Dia memiliki beberapa syarat. Baru-baru dikatakan dia kaya, ya. Bila bisa mengejekkan orang tu kayo, itu ada syaratnya. Kau yang akan menjadi niat jadi orang kayo, dengan syaratnya. Syarat jadi ghani, jadi kaya. Pertama, arti ghani itu berkecukupan. Betul, sagalo ado dan sagalo punyo, itu syarat. Serba ada dan serba punya, itu syarat. Yang kedua, sedikit pun tidak membutuhkan pihak lain, itu syaratnya. Dua saja syaratnya. Serba ada, serba berkecukupan, dan tidak butuh dengan pihak lain. Kalau dilihat dua ini, anggaplah manusia itu bisa serba ada, serba punya. Tapi butuh tidak dia dengan orang lain? Butuh. Walaupun dia kaya karena punya produk, punya jual barang, punya harta, serba ada, berkecukupan, tetapi dia tetap butuh dengan konsumen, orang yang akan membeli. Berarti kalau begitu dia belum dikatakan kaya.
Karena dia masih butuh. Dan dia masih butuh minimal tukang masak untuk makan. Dia butuh tukang masak untuk makan. Ohnya punya jam gagah harga mahal. Tapi ndak inyo punya dah. Membali yo bisa. Tapi bisa ndak inyo punya? Ndak. Kenapa dia butuh kau orang yang menjual jam untuk menggaya? Butuh orang lain dia untuk bisa menggaya. Karena ndak punya pabrik jam. Artinya selagi kita masih butuh dengan yang lain, namanya ndak kayur. Dan Allah itu ghani. Allah tu pemilik lahu ma fis samawati wal ardh. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Nyo nam punyo sadonya. Dan Allah tu la ghaniyun 'anil alamin. Allah tu la ghaniyun, benar-benar ndak butuh najo alam. Ndak butuh. Dengan siapapun Allah ndak butuh. Kita cari ayatnya. Lah ada buka ayat dulu ya. Rasul surah Al-Ankabut lah salah satu contoh. Surat ke-29 ayat 6 halaman 396. Ayat 6. Wa man jahada, dan barang siapa yang berjuang berjihad, fa innama yujahidu li nafsih. Sungguhnya dia berjihad itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Minimal yang dia harapkan adalah dia berjihad itu masuk surga. Masuk surga untuk siapa? Untuk inya seorang. Ada untuk Allah? Tidak. Innallah, sesungguhnya Allah la ghaniyun, benar-benar maha kaya. Dua kali Allah ngecek sungguhnya. Inna, sesungguhnya, kan itu sungguh itu sekali tak. Allah itu la yang pendek tak, la ghani tak. La itu artinya sungguh lah dia. Sesungguhnya Allah itu benar-benar ghani 'anil alamin, benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu di sini. 'Anil alamin, dari seluruh alam. Artinya ketika diminta berjihad, aja ni kecil berjihad untuk Allah. Tu. Untuk Allah enggak. Tu awak tanya. Oh, awak kapai kai enggak perlu ada Allah dah. Enggak pai-pai, enggak pai nanti. Dan Allah tu maha kaya, enggak butuh. Enggak maha nanti, Allah ganti dia jalan lain. Sambuah. Kan ada seorang orang di dunia. Allah tu maha, enggak butuh. Awak kau banyaknya butuh wak. Butuh istri, butuh anak, butuh piti. Berarti tak kayo kan, sok-sok. Jadi tidak ada yang bisa dia katakan kaya. Makanya ulama mengatakan tidak ada yang bisa disandang oleh manusia ghani. Bisa manusia ghani kira-kira? Kau jadi bawa si ghani. Petang si kahar lah karena itu. Si ghani tidak bisa manusia ghani, tidak bisa. Karena manusia kau butuh.
Dan ghani itu tidak butuh dengan apapun. Tidak mungkin manusia tidak butuh. Maka yang mulia siapa? Abdul Ghani, hamba dari yang maha kaya. Makanya Nabi SAW bersabda, laisal ghina kathratul arad. Tidaklah kaya itu karena banyaknya harta. Bukan itu yang kaya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang kaya itu adalah hati. Maksudnya tidak butuhnya jo siapapun. Itu kayanya. Oh, sambuahna pitihnya kini triliunan pitih di rekening, tapi masih kurang jodanya. Masih butuh jonya nak bertambah balik. Berarti miskin. Karena masih butuh jo baru masih butuh jo. Itu miskinnya baru. Masih miskin. Orang kayanya tidak butuh. Yang ada lah cukup. Orang yang kaya itu yang ada cukup. Tapi kalau sakit je kepala orang. Aku serang banyak na urusan gua. Kalau banyak betul Pak. Yo ko dulu tambah cek proyek sakit kepala dia sudah. Butuh je berarti orang kayanya. Masih banyak kebutuhan. Orang kaya itu tidak bara kebutuhannya. Kalau untuk manusia tidak banyak kebutuhan. Minimal apa Pak? 5 kena. Punya istri walaupun janda. Itulah cukup. Kan cukup itu. Punya istri walaupun janda. Punya pekerjaan walaupun kaki 5. Jadi kerja lain bukan duduk di rumah. Duduk kerja walaupun kaki 5. Punya rumah walaupun sewa. Cukup itu. Jadi kalau ada rumah tu balik, tu sewa loh. Tu punya apa lah? Punya kendaraan walaupun sepeda. Kemudian sentiang. Lah tahunya limanya berarti. Punya anak. Walaupun satu saja. Itulah kayu. Banalah banyak orang tua kecuali tapi nak ada anak agak cik ke. Miskin. Aduh dan kurang dalam hidup itu rasanya. Punya istri walaupun janda. Jelas surang sedih. Mau totong saya rumah tu surang. Awalnya nang kurang rasanya. Tapi belah walaupun janda, itulah kayuan. Alhamdulillah. Punya pekerjaan walaupun kaki 5, tidak minta ke orang lah. Walaupun kaki 5 cukup sehari-hari, tapi awak tidak minta ke orang, awak tidak butuhnya orang, awak punya sendiri. Karena juga surang. Punya rumah walaupun sewa, awak tidak numpang ke rumah dan sana lalu, awak tidak butuhnya orang. Awak punya rumah walaupun sewa, ya kan? Punya apa tadi? Kendaraan walaupun sepeda. Awak dah betul lah orang menumpangan awak ada tiap lalu orang minta tumpangan. Awak punya lah sepeda. Awak dah betul. Punya anak walaupun satu saja. Nak anak lagi. Yer. Itulah kayu namanya tu Pak. Ada 5 ke ada awak dan merasa cukup buat dengan itu kayu. Tapi istri sampai alah. Oto gile, aleh. Aku rumah batingke, aleh. Pitih balipe. Anak sekabe. Tapi kurang je baru miskin. Selagi masih merasa kurang dia kan, namanya miskin. Disebut miskin. Makanya Allah tu maha kaya, pemilik segalanya. Dan Allah tu memiliki segala-galanya. Sadunya Allah nampunya. Dan Allah tidak butuh dengan siapapun. Bahkan anil alamin. La ghaniyun anil alamin. Dengan alam.
Jo ciptaannya ke Allah taklah betul. Jo langit, jo bumi, dengan malaikat, dengan surga, dengan neraka, dengan manusia, dengan aras sendiri pun Allah tak betul. La ghaniyun, ku kata Allah. Allah sebenarnya tak butuh jo alam. Aras tu apa? Makhluk. Ya makhluk. Karena aras tu kan ciptaan Allah. Dan Allah butuh dengan aras? Tidak. Tapi hanya menunjukkan kebesarannya. Dan dalam hadis qudsi disebutkan, wahai hambaku, dalam hadis Muslim, jika seandainya berkumpul seluruh makhluk berkumpul, dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, dari jin dan manusia, dan mereka semuanya adalah orang yang paling taat di antara kalian. Siapa yang paling taat di dunia kau? Para nabi. Mode nabi seisi dunia kau sadun orang bagi kira. Panuh dunia kau dek nabi sebantu orangnya, sifatnya, akhlaknya. Dan itu tidak menambah kekuasaanku sedikit. Tidak menambah kemuliaanku sedikit. Tak tambah ya. Dan wahai hambaku, kata Allah, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia, awal sampai akhir zaman, dan semuanya seperti orang paling durhaka di antara kalian. Siapa yang paling durhaka di dunia? Iblis, Fir'aun. Bantu iblis je Fir'aun isi dunia aku sana bawa bantu anda. Tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia, dan mereka semuanya berkumpul di suatu tempat, kumpul seluruh makhluk kecil sampai padang yang luas, lalu mereka meminta apa saja yang mereka inginkan. Sabuilah nang kari baca, mintalah nang kari minta. Allah agiah sadonya nang kari minta, sampai nang ngecek ndak ada nang kari minta lain. Ri baca maka itu tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun, kecuali hanya seperti dimasukkannya jarum ke dalam lautan. Maksudnya jarum ke laut, angke abara usai laut, usai laut. Marah, tak ada ke usah. Sama je rasanya, tak kau usah guys sekitik pun kekayaan Allah. Itu menunjukkan maha kayanya Allah. Nyo punya segalanya, dimintanya durang sadonya. Lepas ni orang minta, tak kau kurang kayonya. Awak cuma minta orang sekali le mama dia, kedua enggak nang ketiga acok-acok nah kau. Kau mau habis dah kau. Tu pengenalan. Berarti tak kayo ke awak. Takui awak orang datang minta. Kan tak kayo berarti. Allah senang dia dengan ada yang minta. Mintalah pada taluk. Cuma awak kan malih meminta ke Allah. Allah tu senang diminta. Makin diminta Allah tu makin senang. Dan beda jawab. Makanya awak tak bisa dikecen kayo dah. Cuma datuk orang kayo basah. Galak lagi. Di sifat wallahu alam. Karena orang kayo itu yang orang kayo tu makin diminta makin senang dia hanya kayo. Awak takut ya bi? Berarti alun kayo le. Cok nana minta habis nana awak ke doh. Tiada kayo le. Ada orang manusia diminta makin senang hatinya. Makanya anda bisa jadi gani lah. Karena Allah tu diminta makin senang. Bahkan Allah tanya, minta lah. Ya Allah, ya Allah, minta lah dia. Alai, minta lah dia. Cuma awak yang malih minta. Dan Allah senang acok-acok meminta. Disuruh lah dia Allah acok-acok minta. Nah, disuruh.
Awak kalau ingin jadi orang kaya itu, datang orang minta alai, sabuilah nak diminta. Nak ada lah. Besok dah cacak datang kemari deh. Kalau pernah minta dia deh. Mau itu tarik. Kalau kan, jangan cacak nak kau. Jadi alun bisa awak gani lah kayo. Allah tu maha kaya. Tak kau usah kekayaan, walaupun seluruh makhluk minta. Seluruh makhluk minta, tak kau usah. Kalau kan, jangan bawa banyak-banyak nak bawa kawan kemari. Seorang berdua salah. Alun kayo, kayak cuman ongeh saya. Sok-sok jadi orang kayo. Tes nak kan nak ada isi nak rupa. Status. Tak bisa ke dia. Kemudian Allah tu tak butuh dengan siapapun. Oh mau orang taat, maunya tidak bertambah kekuasaan Allah. Tak orang tak berkurang. Kalau awak kini misalnya orang Manggaleh wak punya barang produk wak tak dibali orang waktu kau lari lo pelanggan kau. Berarti awak tak kaya ke? Orang bang kejang kaya, walaupun banyak pitih di bang tu tak kaya ke? Ada lo istilahnya priority. Apa istilahnya? Nasabah prioritas. Anunya Pak? Kalau banyak pitihnya di rekening tu, itu tibonya lain ruangan tu. Batal lu iya no, laba kue lu tu. Biar jangan diambil pitihnya. Biar jangan pindah banknya. Abah tanai-tanai nah. Berarti masih butuhnya orang lain. Alun kayonya. Belum bisa dikatakan kaya. Celek surat Fatir celek. Surat ke-35. Ayat 15 halaman 436. Ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia ke siapa? Seluruhnya. Mau orang Islam, mau tidak orang Islam. Antumul fuqara'u ilallah. Kamulah yang fuqara kepada Allah. Arti fuqara. Fakir itu apa artinya? Orang fakir. Fakir itu bagi orang Arab awalnya untuk menunjuk kaurang dan patah tulang punggung. Patah tulang punggungnya disebut fakir. Kalau miskin itu orang punya kebutuhan. Butuhnya banyak kebutuhannya namanya miskin. Sehingga tidak tercukupi kebutuhannya namanya miskin. Tapi kalau fakir patah tulang punggung. Kalau patah tulang punggung mengana? Duduk sado baduduan. Saking butuhnya. Makan basuhan. Kalau patah tulang punggung mengana orang apa? Lalu Allah kecen kamu tu fakir. Bentuk orang patah tulang punggung kecen. Atau kok mato perlu Allah lalu mato tu. Cuma Allah tahan mato tu nak lalu paniang tu mah. Jom menutup mato sebutuh wajah Allah. Untuk jaga pagi pun butuh wajah Allah. Butuh tenaga dari Allah. Allah cabut tenaga tu apa? Ada deh. Ajo ngangok tu dicabut. Artinya awak kau butuh je Allah.
Segala-galanya wak butuh ya Allah. Fuqara'u ilallah. Bentuk patah tulang punggung kalian. Sado-sadonya kalau duduk di dudukan. Saya butuh. Kok sakit perlu wak butuh ke Allah mah menyehatkan. Ubek menyehat enggak? Banyak orang mati gara-gara ubek. Salah dosis kah namanya? Salah ubek kah namanya? Dan bahkanlah batuan ubek itu mati ya. Tapi nama menyembuhkan tetap Allah. Jadi wak butuh segala-galanya ya Allah. Dan Allah tu wallahu wal ghani. Dan Allah itu dialah Allah yang ghani. Yang maha ndak butuh. Kalian yang butuh, nampak ndak butuh jo kalian dah ya Allah. Dan Allah tu Hamid. Maha terpuji. Allah maha ndak butuh itu, tapi nya sifatnya terpuji. Ada 3 kata sambungan dari ghani kok. Pertama, ghaniyul hamid, ghaniyun halim, ghaniyul dzurrahmah. 3. Penggandengan 3 kata ini kata para ulama menunjukkan sifat maha kaya Allah ku ba'a. Kini wa orang kayo, ba sifat orang kayo. Kalau orang kayo kini sagaro ado ni nyoba sifat nampak. Pertama Allah tu ghaniyul hamid. Allah tu maha kaya, maha terpuji. Artinya apa? Allah tu maha kaya. Nyondak mandiri jadian dirinya kayo surang. Allah mughni. Allah gih kekayaan kau. Allah bagi kekayaan tu. Ba orang kau bisa lo kayo. Mughni namanya. Pemberi kekayaan. Karena nama mughni. Mughni kau boleh untuk manusia ndak. Kayo saya ndak apa kau magi. Memberi kekayaan kau orang. Awak asal bisa jadi orang kayo. Dan Allah tu mughni yang pemberinya. Ada nama orang mughni? Tak boleh ada. Abdul Mughni boleh. Ya Ali Mughni. Sudah tinggi nama mughni lah. Tak boleh ada. Abdul Mughni. Abdul Ghani. Pemberi kekayaan. Ada orang kayo kok, ingin kayo seorang. Makin kayo, kalau bisa Indonesia aku Bali ini sudah. Ini nam punya. Tu ndak terpuji perangai namanya. Kalau yo ka jadi orang kayo, Pak. Jadikan orang lain kayo lo. Makin banyak orang kayo, makin senang nanti. Awak badan sana batujuah. Wak li kayo warasaki surang. Aja nawak sang kayo dan sana ko gih lo modal. Banyak kayo lo. Itu mughni namanya. Iko ndak makin tinggi rumah tu kata tambah rendah rumah orang nampak tambah senang hati. Itu ndak perangai terpuji. Jan kayo nak kayo surang. Singgu kedua nyanyi dia awak nak kayo surang tu. Nyanyi orang bayi buati. Kok kayo lah surang. Dan ada yang ndak kami minta. Tu nyanyi orang bayi buati tu. Kok kayo salahnya surang. Ada yang nak minta. Tu dan dia buati sini. Dia lalu merci mau ke rumah tu. Orang sepeda nak dah. Ai buat orang. Sehingga keluar nyanyinya kayo lah seorang nah dia tak kami minta. Tu buat itu senang hati aja tu. Dia buat aja tu. Ibu hati je tu. Kayo lah seorang. Dia lapar dia tadi tu. Kemudian ghaniyun halim. Halim katanya. Santun. Santun kasih ke orang nan jahit. Kalau santun ke orang elok tu ndak halim. Santun ko ke orang nan jahit. Na magi kayo siya. Allah. Magi harato siya. Amalawan lah ke Allah. Kan dia orang itu.
Awak lagi apa? Awak lu dan mana? Sekilo tiwak dibuat ini sudah tu. Nama lagi awak. Tapi Allah tu halim. Tetap dia dia. Tetap Allah dia. Walaupun tak sembahyang lah sudah tu. Itu menapuk ada doang. Kalau tak kuah. Tapi Allah dia biar. Dia salah. Allah tu halim. Tiba di Malaysia. Malu ada nama dia. Kan ambil surang saya tanya. Tu cakap sudah tu lah. Kenapa nama dia petang je kan. Akhirnya sebulan nama dia ni dah je kan. Jadi Allah tu kayanya halim. Tak ada punya dendam. Dan tetap memberi walaupun orang tu membangkang. Dan Allah tidak membalas perbuatan. Dan Allah tu Dzur Rahmah. Ghaniyun Dzur Rahmah. Maha kaya dan pemilik kasih sayang. Allah beragiah tu dek sayang saja. Allah giah kekayaan tu karena sifatnya kasih sayang. Jadi apa akhlaknya dewa? Akhlak yang kau ambil pertama, kaya tu kaya hati. Tu. Jan banyakna kebutuhan ini. Allah punya oto, walaupun isalangan orang lah. Kalau panganan kapajero sudah tutup bangsa ide jadinya. Panjang. Allah punya kadai, tapi alun bakadai surang, kadai kontrakan Allah dulu. Jadi segitu nana do kini baru Allah tu. Kok lain dapat kudian alhamdulillah. Tapi jangan itu je pangana. Tu susah je dek. Oh Allah kadai cie baru ustaz cie baru. Orang nak kadai dah. Cie baru nak barang. Anak tiga. Tu miskin. Sikit je kepala. Akhirnya ujung-ujung hutang. Anak auto agak hutang. Nak rumah rancak hutang. Sudah tu meidoan sikit kepala. Bertahun-tahun membayar hutang. Saya nak menyusahkan dia awak. Berarti awak miskin saja. Artinya apa? Merasa cukup itu disebut dalam agama qanaah. Qanaah. Merasa tidak cukup tu cie senan buliah. Ingin kurang je, nak tambah cie boleh. Atau ilmu. Karena disuruh Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambah untuk aku. Minta tambah tu cie sebelah ilmu. Selain itu tak boleh. Merasa kurang je boleh ilmu saja. Selain itu je. Kalau dengan ilmu kau lah dia ilmu apa tambah je ibadah wak. Tambah je amal wak. Kemudian buka surah Baqarah 263. Tambahan akhlaknya. Terakhir. Sudah? Bukan 263, 273 ya. Halaman 46. 273. Lil fuqara, untuk orang fakir yang ndak patah tulang punggung, ndak bisa manga-manga tadi. Uhsiru fi sabilillah.
yang uhsiru, terkurung dia, terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, tak kurangnya, tidak bisa manga-manganya sudah. Kalau dulu adalah orang-orang yang berjaga di perbatasan, bisanya karajo, tidak bisa, bisanya mencari, tidak, orang tua ya. Kalau contoh ini, orang yang terkurung jalan Allah itu saya contoh. Imam Musaji, nyata KB, biasa ke kamar, garin, guru MDA, salah. Cuman yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, sehingga orang-orang yahsabuhumul jahil, mengira orang-orang jahil, orang yang tidak tahu, atau orang-orang lain menyangka bahwa mereka adalah aghnia, orang kaya, minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri dari minta-minta. Guru MDA ada minta-minta, garin tidak, para imam-imam musaji ke kampung, pilih kampung aja mati sudah. Terkurungnya. Ke sawahnya terlembek pulang kena hari orang kampung. Apa imam kau terlembek nak pulang? Kena hari lah. Gaji mati kan. Sudah tu berhenti saja lagi. Tapi nya tidak mau minta. Tapi orang-orang umum menyangko jahil, bahkan orang yang jahil, orang bodoh. Orang-orang bodoh menyangko ini orang kaya. Yo kalau imam saja bawa bentuk bajunya, segeh. Dah guru MDA, segeh je bajunya, basandiang. Tapi orang kau tidak mau minta, maka agiahlah orang tu. Terus. Wa ma tunfiqu la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta pada manusia nyinyir. Tidak mau nyinyir. Meminta lah tapi tidak nyinyir. Sekali minta, nama orang magihnya Malaysia minta. Karenanya menjaga diri. Tu jangan keluar kecil tadi. Kayu-kayu lah nak serang. Imam Musaji kau tinggi lo sangkutan kau. Ya awak sekali dua kali minta nenda awak lo kebanyakan nyambah na lun lain. Nya ndak mau minta nyinyir lah. Maka wa ma tunfiqu min khairin fa inallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan dari harta itu, maka sungguhnya Allah terhadap itu maha tahu. Jadi berinfaklah korang, beragiahlah. Karena nyo kayu dalam artinya tidak mau minta-minta. Agiahlah. Walaupun nyo tidak minta-minta. Wajan beragiah ke orang nama minta saja. Orang yang tidak mau minta pun, tapi nyo butuh sebenarnya agih. Mungkin itu saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna daripada Al-Ghani. Sianan Ghani itu hanya Allah. Syarat Ghani, nyo berkecukupan. Kedua, dan tidak butuh dengan siapapun. Dan manusia pasti butuh dengan siapapun. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.